Salam teman-teman. Salam dalam kata Latin tempora mutantur et nos mutamur in iris, dimana pepatah ini yang berarti waktu terus berubah dan kita semua ikut berubah di dalamnya. Dalam bahasa Inggrisnya, the time are changing and we change in them. Pepatah yang tepat dan mengena sepanjang masa, benar dan rasional, diakui atau tidak diakui, manusia tidak dapat membebaskan diri dari bingkai waktu dan perubahan. Change or die. Di mana sekolah atau kursus kepribadian ini Shekinah adalah bagian dari waktu, maka tentu saja pasti mengalami perubahan itu dari awal tahun 1987. Buku pegangan Sep adalah misi kepribadian ini. Buku ini diterjemahkan buku Vision Evangelization, A Course to Train Evangelists, terbit tahun 1986, karangan Rev. Robert Desais, J. Stoklosa dan Susan W. Buku ini diperoleh Romo Rambertus Sugiri saat berada di Amerika tahun 1986. Pengarang buku memberi izin pada Romo Sugiri untuk menerjemahkan dan mengajarkan materi misi kepribadian evangelisasi di Jakarta, di mana Romo Sugiri SJ lalu memberikan wewenang kepada Sep Shekinah KAJ untuk menerbitkan dan memodifikasi buku misi evangelisasi. Kursus misi evangelisasi ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, dari Medan di bagian barat hingga ke Merauke di bagian timur. Bahkan pada tahun-tahun terakhir kursus ini juga merambah ke beberapa negara lain. Seiring dengan perjalanan Sep Shekinah selama 34 tahun, buku misi evangelisasi yang menjadi buku panduan telah mengalami 1 kali pembaruan. Maka saat ini dirasakan adanya kebutuhan untuk kembali memperbaharui buku ini. Hal seiring dengan perlunya suatu penyesuaian secara kontekstual dengan keadaan umat Katolik di Indonesia pada saat ini, khususnya mengenai data-data, ilustrasi, contoh-contoh, dan pilihan kata terjemah yang lebih sesuai dan mudah dipahami. Sedangkan isi dan pesan inti buku yang terpusat pada 5 langkah evangelisasi tetaplah sama. Demikian juga buku misi evangelisasi baru ini juga dilengkapi dengan penambahan intisari dari dokumen gereja terbaru
menyangkut evangelisasi, khususnya Evangelium, sukacita Injil. Pada saat buku Mission Evangelization, A Course of to Train Evangelist diterbitkan di tahun 1986, istilah evangelisasi baru belumlah populer. Maka tepatlah apabila buku ini diberi judul Misi Evangelisasi Baru. Istilah evangelisasi baru diperkenalkan Paus Yohanes Paulus II dalam kata sambutannya pada sidang paripurna ke-19 Konferensi Para Uskup Amerika Latin atau CELAM di Port-au-Prince, Haiti pada tanggal 9 Maret 1983 dalam rangka memperingati peristiwa besar 5 abad penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 dan peringatan 5 abad kedatangan Injil untuk pertama kalinya di benua ini. Paus Yohanes Paulus II berpesan, peringatan 500 tahun evangelisasi hanya akan mempunyai makna yang sepenuhnya apabila perayaan tersebut disertai dengan komitmen Anda pada uskup bersama dengan kaum serius dan awam. Suatu komitmen bukan kepada evangelisasi kembali atau re-evangelisasi, melainkan kepada suatu evangelisasi baru dalam semangatnya, dalam metodenya, dan dalam ungkapan-ungkapan Paus Yohanes Paulus II sendiri. Tidak merinci apa maksudnya evangelisasi baru ini. Dewasa ini kita melihat kenyataan bahwa banyak umat Katolik yang tidak tahu bagaimana mengutamakan isu moral lebih dari isu-isu lainnya. Maka kita harus bersama-sama merenungkan dan menyadari bahwa perlu untuk melakukan evangelisasi di dalam gereja Katolik sendiri. Ketika dunia lebih didominasi oleh nilai-nilai sekular dan materialisme dan mengesampingkan nilai-nilai iman, maka evangelisasi baru sungguh penting dan harus dilakukan ketika umat beragama hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Maka gerakan mengevangelisasi baru tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sri Paus saat ini, Paus Fransiskus juga sering berbicara tentang evangelisasi baru, di mana kesederhanaan dalam ensiklik Evangelii Gaudium, sukacita Injil, antara lain beliau menuliskan evangelisasi baru merupakan seruan yang ditujukan bagi semua dan bahwa itu dilaksanakan dalam 3 bidang utama. Tempat pertama, bidang pelayanan pastoral biasa yang digerakkan oleh api roh sehingga mengobarkan hati kaum beriman. Bidang kedua adalah orang yang dibaptis yang hidupnya tidak mencerminkan tuntutan baptis, yang tidak lagi mengalami penghiburan yang lahir dari iman. Gereja mencoba membantu mereka mengalami pertobatan dalam memulihkan sukacita iman ke dalam hati mereka
dan keinginan untuk terlibat dengan Injil. Dan di bidang yang ketiga adalah mereka tidak mengenal Yesus Kristus atau mereka yang selalu menolaknya. Umat Kristiani berkewajiban mewartakan Injil sebagai orang yang bersukacita, yang menunjuk suatu cakrawala yang indah dan menawarkan suatu perjamuan menggiurkan. Gereja bertumbuh tidak melalui upaya penyebaran agama, tetapi melalui daya tarik. Itu dia teman-teman, mudah-mudahan kita semua diwartakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.